Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, persekutuan para kudus adalah persekutuan orang-orang yang berbahagia. Mereka berbahagia karena telah menerima pemenuhan janji keselamatan Allah, di mana mereka telah menerima kebahagiaan surgawi. Mereka menerimanya oleh karena mereka setia atas imannya dan melakukan segala kebajikan. Kunci untuk bisa menjadi orang-orang kudus, beata atau beato, santo atau santa, yang berbahagia, terletak di dalam Injil hari ini. Mereka pantaslah disebut yang berbahagia. Arti kata dari beato atau beata, yang terbeatifikasi. Sebab mereka miskin di hadapan Allah. Mereka juga lemah lembut. Mereka lapar dan haus akan kebenaran. Mereka memiliki hati yang pemurah. Mereka bermurah hati. Mereka memiliki hati yang suci, membawa damai dimanapun mereka berada, dan mereka tetap setia di dalam iman sekalipun dianiaya, dicela, dan difitnahkan segala yang jahat. Inilah yang terjadi kepada mereka, di mana mereka setia di dalam iman dan kebajikan-kebajikan yang ada, sehingga mereka menjadi orang-orang kudus, mengalami kebahagiaan. Kita pun akan dapat mencecap yang sama, menerima janji dari Allah, memperoleh keselamatan, dan itu terjadi bagi kita semua pun sangat mungkin, di mana kita pula akan mencecap kekudusan yang sama. Sabda ini adalah sabda bahagia,
di mana apabila kita memenuhi sabda ini akan mampu mengantar kepada kebahagiaan surgawi. Apabila kita senantiasa setia di dalam iman dan melakukan kebajikan-kebajikan seturut sabda bahagia dalam Injil ini. Dengan demikian kita akan pantas mengalami kebahagiaan yang sama dengan orang-orang kudus. Apabila kita miskin di hadapan Allah, yang berarti kita sederhana, rendah hati, dan bergantung kepada Allah selalu. Dan kita senantiasa pula mencintai kebenaran, hidup dalam kebenaran, bersikap lemah lembut kepada siapapun, dan mau bermurah hati, melakukan tindakan-tindakan kemurahan, baik secara karitatif ataupun advokatif. Dan kita senantiasa terarah kepada kesempurnaan hidup, seperti Bapa yang adalah sempurna menyucikan hati kita. Dan kita tetap setia bertahan di dalam jiwa kemartiran kita. Apabila kita dicela, dianiaya, dan difitnahkan segala yang jahat, iman kita tetap kokoh adanya. Dengan demikian, keselamatan, janji pemenuhan Allah bahwa kita menjadi orang-orang kudusnya, itu pun akan terjadi kepada kita semua.